Suasengmen hao, apa kabar semuanya? Semoga keadaan baik ya. Oke, video pembelajaran pada hari ini Kamis tanggal 25 Februari 2021 kita akan membahas tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Dan hari ini Lause akan membahas pembelajaran 3 sampai dengan 6. Ini adalah pembelajaran kelanjutan pembelajaran yang kita bahas di tatap muka kemarin ya Suasengmen. Oke, sebelum Lause masuk ke pendalaman materi, Lause akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada muatan IPS. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia dengan benar. Lalu PPKN, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat. Lalu ada bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan informasi penting dari teks bacaan kemudian ditulis dalam sebuah peta konsep dengan benar. Lalu yang terakhir ada SBDP, tujuan pembelajarannya, siswa dapat membuat karya seni montase dan kolase dengan serasi. Oke, Suasengmen, sekarang Lause akan masuk ke pendalaman materi. Pembelajaran 4 halaman 148 muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, di sini ada bidang kegiatan ekonomi. Yang pertama ada pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Pertambangan biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Industri, kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perdagangan, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Jasa, kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Oke, Suasengmen, di sini kita akan membahas nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya. Nah, di sini ada 4 gambar. Di sini Lause akan membahas nama pekerjaannya dan bidang kegiatan ekonominya. Kita sama-sama bahas Suasengmen ya. Oke, kalian perhatikan gambar nomor 1. Gambar nomor 1 adalah gambar pasar. Nah, kita akan cari tahu apa nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya. Oke, nama pekerjaannya adalah pedagang dan bidang kegiatan ekonominya perdagangan. Gambar nomor 2, Lause yakin kalian pasti tahu itu gambarnya menggambarkan apa? Tentu menggambarkan tentang di sekolah, ya kan? Setelah kita melihat gambarnya, kita bisa langsung tahu kalau itu ada di sekolah karena ada guru dan siswa. Oke, kita akan lihat nama pekerjaannya guru dan bidang kegiatan ekonominya pendidikan. Yang nomor 3, karyawan pabrik dan bidang kegiatan ekonominya perindustrian. Gambar nomor 4, penambang, bidang kegiatan ekonominya pertambangan. Oke, sekarang Lause akan bahas kembali Ayo Berlatih yang ada di halaman 149, muatan IPS KD 3.2. Halaman 149 ya Suasengmen. Oke, Lause akan bacakan soalnya sekaligus Lause akan jawab pertanyaannya. Jadi kalian bisa langsung salin di buku tulis masing-masing ya Suasengmen. Oke, Lause akan jawab pertanyaan nomor 1. Tuliskan 5 macam bahan tambang, lokasi ditemukannya dan pemanfaatannya. Jawabannya adalah 5 macam bahan tambang, lokasi ditemukannya dan pemanfaatannya antara lain: A. Batu bara, lokasi ditemukannya di Bukit Asam, pemanfaatannya untuk bahan bakar lokomotif dan industri.
B. Minyak bumi. Lokasi ditemukannya di Dumai. Pemanfaatan untuk bahan bakar kendaraan bermotor atau BBM. C. Batu kapur. Lokasi ditemukannya di Gresik. Pemanfaatannya untuk bahan bangunan. D. Perak. Lokasi ditemukannya di Pulau Bangka dan Belitung. Pemanfaatannya untuk bahan baku perhiasan. Emas. Lokasi ditemukannya di Moleboh. Pemanfaatannya untuk bahan baku perhiasan. Soal nomor 2. Tuliskan bahan baku yang digunakan untuk kebutuhan industri berikut. A. Penerbitan buku. B. Bahan kaleng. C. Konveksi kaos. D. Minuman teh kemasan. Jawabannya, untuk penerbitan buku, bahan baku yang digunakan berupa kertas dan tinta. B. Makanan kaleng. Bahan baku yang digunakan berupa kaleng. C. Konveksi kaos. Bahan baku yang digunakan berupa kaos polos, kaos katun, kain katun, dan tinta. D. Minuman teh kemasan. Bahan baku yang digunakan berupa daun teh, air, dan gula. Kalau selanjut di nomor 3, mengapa daerah perkotaan sangat cocok untuk kegiatan perekonomian perdagangan? Jawabannya, daerah perkotaan sangat cocok untuk kegiatan perekonomian perdagangan karena pusatnya aktivitas masyarakat dan juga aktivitas ekspor dan impor barang. Oke, soal nomor 4. Tuliskan kegiatan yang dilakukan oleh bidang profesi berikut. A. Guru. B. Montir. C. Dokter. D. Pustakawan. Oke, kegiatan yang dilakukan di bidang profesi berikut ya adalah A. Guru. Jadi kegiatan yang dilakukan adalah mendidik siswa-siswa dalam memahami pelajaran. Montir. Kegiatan yang dilakukan memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor. Dokter. Kegiatan yang dilakukan mengobati dan merawat pasien yang sedang sakit. Pustakawan, kegiatan yang dilakukan mengatur penataan buku di perpustakaan. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Pembelajaran 4 halaman 150 dan 154. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Nah, toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Toleransi adalah sikap saling menghargai, sikap saling menjaga perasaan ya. Nah, berikut ada bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Kita bahas yang pertama dulu, nomor 1 dulu, yaitu toleransi dalam keragaman agama dulu. Nah, toleransi dalam keragaman agama berupa ada menghormati orang yang sedang beribadah. Jadi jika ada teman kita yang sedang beribadah, kita harus menghormati. Lalu yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman agama. Lalu yang kedua, toleransi dalam keragaman suku bangsa. Yang pertama, saling menghormati antar suku. Yang kedua, berteman tanpa membedakan suku dan ras. Yang ketiga, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Lalu yang ketiga, nomor 3, ada toleransi dalam keragaman budaya. Yang pertama, tidak mengejek budaya dari daerah lain. Yang kedua, mau mempelajari budaya dari daerah lain. Yang ketiga, bangga terhadap budaya sendiri. Dan yang keempat, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Oke, di sini ada lagi, ayo berlatih halaman 151, muatan PPKN KD 3.4. Oke, ada sebuah teks, lalu saya akan baca teksnya dan nanti dari teks tersebut kita akan menjawab pertanyaannya. Oke anak-anak, lalu saya akan baca dan lalu saya harap kalian juga ikut membaca dalam hati sambil mendengarkan lalu saya baca ya. Oke, lalu saya akan mulai baca. Perwujudan toleransi antar umat di Kota Banjar.
Ada sebuah pemandangan menyejukkan hati yang dapat kita saksikan di Dusun Purwodadi dan Sukanagara, Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Di desa tersebut terdiri sebuah masjid dan gereja yang saling berdampingan. Hal ini menjadi contoh rukunnya kehidupan antar umat beragama. Komunikasi antar pemuka agama serta pemeluknya membangun sebuah keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Para warga juga saling menghormati, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bangunan gereja sudah ada sebelum masjid didirikan. Gereja dibangun sekitar tahun 1930. Gereja didirikan oleh pendeta bernama Naptali dan dibangun dengan nama Gereja Kristen Jawa. Sementara itu, pembangunan masjid diprakarsai oleh Kiai Dalilan. Dalam pembangunan masjid, seluruh warga menerima dan mendukung pembangunan tersebut. Para warga juga tidak merasa terganggu dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan. Keharmonisan yang terjadi antar umat di Desa Waringinsari membuktikan toleransi masih mengakar kuat, apalagi tidak pernah ada laporan permasalahan mengenai perbedaan agama di lingkungan tersebut. Nah, ini adalah contoh perwujudan toleransi keragaman agama ya. Oke, saya akan langsung ke pertanyaan dan membahas jawabannya. Nah, soal nomor 1, keragaman apa yang diceritakan pada teks di atas? Nah, keragaman yang diceritakan pada teks adalah kerukunan umat Islam dan Kristen yang hidup berdampingan yang ditunjukkan berdirinya masjid dan gereja saling berdampingan. Soal nomor 2, bagaimana perwujudan toleransi pada keragaman tersebut? Perwujudan toleransi pada keragaman adalah saling menghormati, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3, apa yang membuat toleransi masih mengakar kuat di Kota Banjar? Jawabannya, hal yang membuat toleransi masih mengakar kuat di Kota Banjar adalah dalam pembangunan masjid, seluruh warga menerima dan mendukung pembangunan tersebut. Para warga juga tidak merasa terganggu dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan. Soal nomor 4, menurutmu manfaat apa yang diperoleh dari perwujudan toleransi pada teks di atas? Oke, manfaat yang diperoleh dari perwujudan toleransi pada teks adalah rukunnya kehidupan antar umat beragama. Oke, langsung lanjut lagi, masih muatan PPKN. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Ya, ini ada beberapa penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar, antara lain 1. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga. 2. Membantu ibu merapikan rumah. 3. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. 4. Belajar bersama adik atau kakak. 5. Menghormati teman yang sedang beribadah. 6. Melaksanakan tugas piket dengan baik. 7. Bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. 8. Menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. 9. Menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. 10. Menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah beberapa penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar ya. Oh, ada lagi, ayo berlatih halaman 154, muatan PPKN. Oke, saya langsung saja baca sekaligus bahas setiap ayo berlatih ya sesaman. Soal nomor 1, mengapa sikap toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam keragaman? Jelaskan alasanmu. Sikap toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam keragaman agar tercipta kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tentram. Soal nomor 2, suatu hari Dedi, Komang, dan Jonas akan mempelajari seni tari Bali. Ketika azan berkumandang, Dedi meminta izin untuk melaksanakan salat. Komang dan Jonas juga memberikan waktu kepada Dedi untuk melaksanakan sholat. Komang juga mengecilkan volume radio. Nah, pertanyaannya, A.
Menurutmu, apakah sikap Komang dan Jonas sudah mencerminkan toleransi dalam keragaman? Jelaskan alasanmu. Nah, tadi di sini diceritakan bahwa Dedi meminta izin untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini Komang sudah memberikan waktu kepada Dedi. Pertanyaannya adalah apakah Komang dan Jonas sudah mencerminkan sikap toleransi? Nanti Lause akan jawab ya. B. Apa manfaat yang diperoleh dari sikap toleransi tersebut? Oke, Lause akan jawab saja. Yang A. Sikap Komang dan Jonas sudah mencerminkan toleransi dalam keragaman. Alasannya, untuk menghormati teman yang akan beribadah merupakan salah satu sikap toleransi dalam keragaman. Ya, lalu yang B, manfaat yang diperoleh dari sikap toleransi tersebut adalah terciptanya kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tentram. Oke. Soal nomor 3, saat menghadiri diskusi warga, Pak Satrio tidak menerima hasil keputusan diskusi. Pak Satrio meminta hasil keputusan dibatalkan karena hasil keputusan tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya. Pertanyaannya, A. Apakah kamu setuju dengan sikap Pak Satrio? B. Bagaimana sebaiknya sikap Pak Satrio dalam berdiskusi? C. Bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dalam kegiatan diskusi? Jawabannya adalah yang A. Tentu tidak setuju dengan sikap Pak Satrio ya. Lalu yang B, sebaiknya sikap Pak Satrio dalam berdiskusi yaitu menerima pendapat dari orang lain dan memberikan kritik dan saran dengan bahasa yang sopan dan santun serta bersifat membangun ke arah yang lebih baik. Yang C, cara menerapkan sikap toleransi dalam kegiatan diskusi yaitu menerima dan menghargai pendapat dari orang lain saat adu pendapat. Oke, Sosamen, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia yang ada di pembelajaran 5, 4, dan 5, yaitu halaman 151 sampai 157 ya. Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks ya. Jadi ringkasan itu adalah intisari dari teks. Oke. Ayo ringkaslah teks berikut. Di sini ada sebuah ringkasan, ada sebuah teks. Nanti ini akan kita ringkas. Ingat tadi sudah dijelaskan di depan, ringkasan itu adalah intisari dari sebuah teks ya. Oke, saya akan baca dulu teksnya. Budaya di Indonesia memang sangatlah beragam, termasuk kulinernya. Masing-masing daerah memiliki makanan khasnya sendiri. Kini sejak saya tinggal di Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir, menu favorit makan pagi saya pun bergeser menjadi lontong kari. Potongan daging ayam atau sapi, telur, juga lontong yang dilengkapi dengan kuah kaya santan dan rasa kari ini sangat sulit ditolak di pagi hari. Oke, saya akan membuat ringkasan dari teks tersebut. Nah, ringkasannya adalah budaya kuliner di Indonesia sangat beragam, misalnya makanan khas dari Jawa Barat seperti lontong kari yang merupakan favorit di pagi hari. Nah, kira-kira seperti inilah dalam membuat ringkasan ya anak-anak. Oke, langsung lanjut. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ini Lause review lagi karena sebelumnya kita sudah mempelajari peta pikiran tentang membuat bentuk peta pikiran ya. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Oke, ini di semester sebelumnya kita sudah membuat peta pikiran dalam bentuk kotak-kotak dalam bentuk bagan ya. Lause yakin kalian masih ingat. Nah, informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Oke, di sini ada sebuah teks. Nanti dari teks ini kita akan membuat suatu peta pikiran. Lause masih yakin, kalian masih belum lupa dengan membuat peta pikiran ya, Sosemen. Lause yakin itu. Oke, tapi di sini kita akan review kembali tentang membuat peta pikiran. Oke, Lause baca dulu teksnya. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.
Di Jalan Medan Merdeka terdapat dua tempat ibadah yang sangat terkenal, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kedua tempat ibadah tersebut dibangun berdekatan. Masjid Istiqlal dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pencetus pembangunan Masjid Istiqlal adalah Insinyur Soekarno, sedangkan Gereja Katedral dibangun pada tanggal 16 Januari 1999 dan selesai pada tanggal 21 April 1901. Gereja Katedral diresmikan dan diberkati oleh Edmundus Sabradus Lipan. Umat dari kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Oke, kita akan jawab pertanyaannya. Yang tadi soal nomor 1, membaca teks. Soal nomor 2. Setelah membaca teks, catatlah informasi penting yang ada pada teks tersebut. Nah, ini adalah informasi pentingnya. Informasi penting yang ada pada teks tersebut antara lain, dibangunnya dua tempat ibadah yang berdekatan, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Hal ini menunjukkan umat dari kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, toleransi antar umat beragama di Indonesia. Itu soal nomor 2. Soal nomor 3. Buatlah sebuah peta pikiran dengan informasi penting yang sudah kamu temukan dari teks tersebut. Oke, kita akan membuat peta pikirannya. Nah, di sini gagasan pokoknya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Lalu kita bisa menemukan gagasan pendukungnya, sejarah pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, lalu tujuan dan manfaat dari dibangunnya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Oke, sekarang masih di muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf, ya. Nah, di sini ada sebuah teks. Ini nanti akan kita tentukan gagasan pokoknya. Oke, tentukan gagasan pokok dari teks berikut. Oke, Lause akan baca dulu teksnya. Setelah itu nanti Lause akan menentukan gagasan pokoknya, ya. Dukderan adalah tradisi budaya khas Semarang yang telah diadakan sejak tahun 1881, di mana dukderan adalah salah satu cara mencurahkan rasa rindu mereka pada bulan Ramadan atau bulan 1000 berkah. Biasanya tradisi ini diselenggarakan 1-2 minggu sebelum bulan Ramadan. Tradisi ini biasanya diawali dengan adanya pasar rakyat. Maka akan dilanjut dengan acara dukderan yang diawali oleh acara karnaval yang terdiri dari pasukan merah putih, barisan para pelajar, barisan putri bunga, aneka mobil kias, pasukan berkuda, kereta kencana, drum band khas Semarang. Oke, Lause akan tentukan gagasan pokok dari teks berikut. Oke, gagasan pokoknya adalah dukderan adalah tradisi budaya khas Semarang. Ya. Nah, gagasan pokoknya hanya dukderan adalah tradisi budaya khas Semarang. Selanjutnya sudah dijelaskan dari gagasan pokok. Oke, sekarang kita masuk ke muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Pembelajaran 5 halaman 153 dan sampai 157. Membuat karya seni kolase dan montase. Nah, ini kita sudah pernah mengerjakannya di KI 4 ya, sesemen. Nah, bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan alam yang kamu temukan di sekitar rumahmu. Nah, gambar yang ini, yang dari daunan itu adalah karya seni kolase dari daun kering. Dan yang gambar yang kedua adalah karya seni montase dari majalah bekas.
Ya, ini juga kita sudah bahas bahwa karya seni kolase itu bahan dasarnya bisa dari daun, dan montase itu bisa dari koran, majalah, atau internet, gambar-gambar dari internet ya. Lalu, kita masuk membuat karya seni aplikasi dan mozaik. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya seni mozaik terbuat dari berbagai macam bahan dan warna-warna berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Nah, di sini kalian bisa lihat karya aplikasi dari kain flanel. Dan ini adalah yang dia gambar boneka bead, itu adalah karya mozaik dari potongan kertas warna. Oke, kita akan menjawab. Ayo berlatih halaman 157 muatan SBDP KD 3.4. Soal nomor 1. Tuliskan bahan-bahan alam yang dapat dibuat karya mozaik. Bahan-bahan alam yang dapat dibuat karya mozaik adalah daun kering, cangkang telur, biji-bijian, dan ranting kering berukuran kecil. Bagaimana langkah membuat karya aplikasi? Langkah membuat karya aplikasi, karya seni aplikasi menggunakan bahan-bahan berupa kain perca atau kain flanel dan ditempel pada permukaan benda, sehingga benda yang tadinya polos menjadi lebih indah seperti tempat tisu, tas kertas, sampul buku, atau tempat pensil. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara kreasi mozaik dan aplikasi. Perbedaan antara kreasi mozaik dan aplikasi adalah karya seni aplikasi merupakan 3 dimensi, sedangkan mozaik karya seni 2 dimensi. Karya seni aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan aksesoris ke permukaan benda, sedangkan mozaik dilakukan dengan cara menempelkan potongan benda ke dalam pola yang telah dibuat di kertas HVS. Perhatikan gambar berikut. Nah, bahan apa saja yang digunakan pada kreasi tersebut? Bahan yang digunakan pada kreasi tersebut yaitu aneka biji-bijian, kertas karton, dan perekat. Yang B-nya, menurutmu bagaimana langkah membuat kreasi tersebut? Langkah membuat kreasi tersebut yaitu gambarlah pola pada kertas karton menggunakan pensil. Tempelkan biji-bijian sesuai pola yang sudah digambar sebelumnya. Ingat, jangan sampai keluar dari garis pola gambar. Oke, sekian pembelajaran hari ini, Swesengmen. Lause berharap kalian selalu menjaga kesehatan, dan yang paling penting adalah tetap semangat. Selalu semangat ya, Swesengmen. Oke, sampai di sini pembelajarannya. Jangan lupa pesan Lause disalin kembali di buku tulis ya. Dan pesan utama Lause adalah tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Swesengmen. Oke, taca cai